Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Para wali santri yang saya muliakan, para segenap undangan dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah semenjak awal acara ini dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Quran, salawat, dan hiburan-hiburan yang akhirnya diakhiri dengan acara pengumuman bintang kelas dan santri teladan. Ini semuanya adalah suatu kegiatan yang sangat membahagiakan dengan biaya yang cukup banyak dan pengalaman-pengalaman yang sangat berarti. Mudah-mudahan semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, sekarang pidato ke pondok pesantrenan. Pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti semenjak awal dididikannya sudah mempunyai pijakan-pijakan, terutama moto. Pondok pesantren ini mau dibawa kemana? Pondok pesantren ini anak-anaknya, santri-santrinya mau dididik seperti apa? Pondok pesantren ini nanti alumni-alumninya mau kemana? Maka semenjak awal kita mendirikan pondok pesantren sudah mempunyai pijakan-pijakan. Di antaranya pijakannya ialah mutu dan juga 5 prinsip dasar pendidikannya. Mutu pondok pesantren yang pertama adalah berakhlak mulia. Jadi semua yang ada di pondok, baik itu kiainya, gurunya, dan semua santrinya bertujuan ingin berakhlak mulia. Akhlak mulia seperti apa? Sebagaimana yang teladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasul merupakan teladan yang harus kita contoh. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul telah ada bagi kamu semuanya dalam jiwa Rasulullah uswah, teladan yang baik. Maka kita ke pondok, kita di pondok, kita hidup di pondok untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa menteladani Rasulullah, Allah berfirman, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira."
Jadi yang bisa mengikuti teladan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridho Allah. Maka kiai, ustadz, dan semua santri yang ada di pondok pesantren Ummul Qura ini harus mengharap ridho Allah. Tanpa begitu, nol. Kalau tidak mengharap ridho Allah. Satu. Terus kedua kalinya, wal yaumal akhirah, dan mengharap kebahagiaan hari akhirat. Tanpa begitu, nol. Bukan di pondok pesantren Ummul Qura. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi kiai, ustadz, semua santri yang ingin mengikuti teladan Rasulullah harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pokok. Maka terus Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguhnya engkau pasti atas akhlak yang mulia. Itu firman Allah semuanya. Dan Siti Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu wa khuluquhu huwal Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Maka proses untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menguasai Al-Quran dan dengan menguasai Al-Hadis. Itu yang pokok. Maka siapapun yang ada di pondok pesantren Ummul Qura ini harus bertujuan ingin berakhlak mulia. Dengan akhlak mulia itu, maka kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan berbadan sehat. Orang kalau tidak sehat badannya sulit untuk mencari ilmu. Maka di sini harus setiap santri menjaga kesehatan biar bisa mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, berilmu luas. Jadi ilmu yang ada di Al-Quran itu secara tersurat 30 juz itu. Tapi secara tersirat luas sekali. Sampai Rasul mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari kalian ilmu dari buayan ibu sampai liang kubur. Jadi semuanya selalu mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu. Carilah kalian ilmu meskipun di negara Cina. Rasul bersabda begitu. Maka anak-anakku sekalian, pondok pesantren di sini tempat wadah untuk mencari ilmu seluas-luas. Baik ilmu yang berkenaan dengan keduniaan maupun ilmu yang berkenaan dengan keakhiratan.
Hanya kita memberi koridor bahwa kita mencari ilmu seluas-luasnya. Jangan sampai keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena sabda Rasul, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Wa qila ma hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Rasul bersabda bahwa umatku ini akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka. Kecuali ialah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada saya dan apa yang ada pada sahabat-sahabat saya. Itulah gambaran pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Jadi anak-anak yang masuk ke sini bukan cari apa-apa, hanya ingin mencari biar bagaimana menjadi akhlak yang mulia, yang mana akhlak mulia itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis, dengan niat tujuannya yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, mengharap ridho Allah, mengharap kebahagiaan akhirat, dan dibarengi dengan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan, itulah pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Maka di dalamnya kita mempunyai 5 prinsip dasar. Kita masuk ke sini digembleng dengan kita mempunyai 5 prinsip dasar pendidikan pondok pesantren Ummul Qura. Apa itu? Nomor 1, ikhlas. Nomor 2, rajin. Nomor 3, tawakal. Nomor 4, sabar. Dan nomor 5, istiqamah. Dan kita singkat menjadi kalimat irthi. Apa itu irthi? Irthi itu adalah warisan. Inilah kata pondok, warisan. Apa itu? I, ikhlas. R, rajin. T, tawakal. S, sabar. Dan I, istiqamah. Inilah warisan pondok pesantren Ummul Qura kepada kita yang disebut dengan irthi, warisanku. 1, I, ikhlas. Semuanya harus berdasarkan kepada firman Allah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Semata-mata ikhlas lahu, untuk karena Allah, ad-dina, dalam melaksanakan agama. Titik. Bukan untuk apa-apa, hanya semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada komanya, itu titik. Ini, maka anak-anakku sekalian, menjadi awal harus jaga keikhlasan. Harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk apa-apa. Lainnya kalau sudah karena Allah, bisa-bisa menjadi orang mukmin mukhlis sebagai presiden. Mukmin mukhlis sebagai menteri. Mukmin mukhlis sebagai gubernur. Mukmin mukhlis sebagai kiai.
Mukmin mukhlis sebagai petani. Semuanya kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang mengerjakan sesuai dengan bentuknya. Yang semuanya karena Allah, nanti hasilnya tunggu kalau sudah menghadap pada Allah. Bisa-bisa yang petani yang masuk surga. Presiden tidak masuk surga. Tapi kalau sudah mukmin mukhlis, insya Allah. Ini keikhlasan. Nomor 2, rajin. Ya kalau enggak rajin enggak akan dapat apa-apa. Allah berfirman, "I'malu fasirallahu amalak wa rasuluhu wal mu'minun." Kerja. Allah akan melihat amalmu, Rasul akan melihat amalmu, dan orang mukmin semuanya akan melihat amal. Harus rajin, harus kerja. Maka kalau seumpamanya tidak rajin, kita nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor 1, berangkat betul-betul semata-mata ikhlas karena Allah dan terus rajin. Setelah itu dalam beramal apapun yang menentukan sukses dan tidaknya itu hanya Allah. Maka gak etis kalau seumpamanya kita tidak tawakal kepadanya. Gak etis kalau kita tidak pasrah kepada Allah. Mentang-mentang saya kuat, saya dan sebagainya. Gak etis. Karena endingnya segala sesuatunya itu bagaimana kata izin Allah. Bagaimana kata masyiatil kehendak Allah. Maka harus pasrahkan kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya anak-anakku, belajar di sini dengan rajin semata-mata ikhlas pada Allah, jangan lupa ada Allah di situ. Jangan lupa bahwa segala-galanya bagaimana kata hendak Allah. Maka harus pasrahkan segala kerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah begitu butuh kesabaran. Karena Allah berfirman, "Walanabluwannakum," betul-betul nescaya aku, kata Allah, akan mengujimu bisyai'in, dengan sedikit saja, minal khauf, dari ketakutan, kekhawatiran, khawatir tidak begini, khawatir tidak begitu, khawatir mati besok. Pasti itu Allah akan menguji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' dan kelaparan. Wa naqsin dan kekurangan. Minal amwal wal anfus was samarat. Diuji oleh Allah kekurangan dari harta, kekurangan dari jiwa, mati, hidup, bayi lahir atau mati. Macam-macam ujian dari Allah. Dan itu pasti akan diuji. Walanabluwannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid.
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan beri kabar gembira Muhammad orang yang sabar. Innallaha ma'as sabir. Maka anak-anakku di sini harus pegang keikhlasan, rajin, dan meskipun bagaimanapun pasrahkan kepada Allah. Dan sewaktu-waktu ada ujian kita harus sabar. Wabasyiris sabirin. Gimana kalau ada musibah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata firman Allah, wabasyiris sabirin, dan beri kabarlah Muhammad pada orang-orang sabar. Orang-orang yang sabar bagaimana? Alladzina, orang-orang sabar yang idza asabathum musibah, kalau musibah menimpa kepada mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, ya Allah, sungguhnya kami semuanya milik-Mu ya Allah. Enggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kami semuanya adalah milik-Mu. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah. Kepada Allah kita kembali. Kembalinya enggak kemana-mana, ke kuburan, ke Allah. Maka jangan senang-senang dengan keadaan dunia kalau tidak ingat kepada akhirat. Ujian besar seseorang yang tidak ingat pada akhirat. Karena bagaimanapun kita harus kembali kepada akhirat. Itulah para Rabu. Maka orang yang istirja, wa man istarja'a bi musibatin, orang istirja itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja. Orang yang istirja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan musibah, ajrahullahu alaihi, Allah akan beri ganjaran, memberi pahala. Wa akhlafallahu alaihi khaira, dan Allah akan mengganti kebaikan. Pernah Rasulullah lampunya mati. Mati. Rasul mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditegur oleh Siti Aisyah. Itu kan lampu Rasulullah. Terus Rasul bersabda, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap apa yang mata kerjet, mengejutkan, membuat orang mukmin tidak enak, maka itu musibah. Jadi lampu meninggal, lampu mati bukan meninggal. Lampu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dapat ganjaran dari Allah. Itu akan diganti kebaikan. Kalau orang yang istirja. Orang istirja apa? Orang yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus sabar. Jadi ada apa-apa langsung inna lillah, itu sabar namanya. Kalau ada apa-apa, musibah dan sebagainya, pasti katakan ini dan sebagainya, muter-muter baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan orang sabar. Ini yang sabar, ada musibah, inna lillah. Itu sabar. Seperti Rasulullah, mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bukan mati lampu masih ngotot. Siapa ini dan sebagainya apa? Itu bukan sabar namanya. Baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sabar. Itulah maka anak-anakku yang keempat kita harus sabar. Siapkan jiwa kesabaranmu dalam menghadapi hidup ini. Harus tetapkan jiwa kesabaran dalam jiwa kita masing-masing. Dengan selalu istirja. Apa istirja? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nomor satu harus ikhlas. Nomor dua rajin beramal semata-mata karena Allah. Terus pasrahkan kepada Allah akan dicukupi oleh Allah. Dan kalau seumpamanya ada apa-apa kita harus sabar dengan membaca istirja. Baru yang terakhir istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang sudah mengenal Allah terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, terus istiqamah sampai mati. Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka waktu kita mau mati nanti, malaikat pada turun. Untuk mengatakan, abshiru bil jannati. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan susah. Dan beri habarlah dengan surga nanti. Nah itulah orang-orang yang istiqamah. Lengkaplah menjadi irsi warisanku, kata Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Inilah saudara bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Maka kita di pondok semata-mata untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk apa-apa. Dan ikhlaskanlah dan rajin, tawakal, sabar, dan terus istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah. Ini saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi barokah bagi kita semuanya. Bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat bagi anak-anak yang menjadi bintang kelas. Selamat bagi anak yang menjadi santri teladan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan barokah. Sekian saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala 'an dzikril ghafilun fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وعلما نافعا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا بما علمتنا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لهذا المعهد، اللهم بارك لطلاب هذا المعهد ولأساتذة هذا المعهد ومؤسس هذا المعهد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.